Shalom teman-teman. Di Shalom, sini kami saya Martin dari kelompok 2. dan saya adalah Yeremia Kia yang biasa dipanggil Kiki. Kami di sini mau menjelaskan apa nih Ki? Mau diskusi apa nih? Diskusi apa kita? Kita hari ini mau mendiskusikan tentang hoax-hoax virus corona yang sekarang lagi viral-viralnya nih, hoax-hoax kayak gini nih. Kalau menurut lu hoax corona itu dampaknya buat masyarakat gimana sih? Kalau menurut gue ya, hoax-hoax virus corona ini dampak buat masyarakat ini sangat mempengaruhi banget buat imunitas mereka. Karena buat orang yang nggak tahu ya kan, yang asal masuk, misalnya baca berita nih, tiba-tiba corona tuh kayak gini gini gini. Oh, padahal itu hoax, dia nggak tahu itu hoax apa enggak. Dia itu belum tahu itu hoax apa enggak, tapi dia udah ngiyain aja, udah nyebarin berita gitu. Padahal itu hoax. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Nggak ada, belum tahu ya validnya ya, belum tahu valid Iya, gitu ya. belum tahu validnya apa enggak, tapi dia udah nyebarin gitu, saking panik-paniknya gitu kan. Tapi sih kalau menurut gue juga emang salah sih kalau kayak gitu. Hmm. Eh, Dia belum tahu data validnya, dia udah nyebarin ke orang lain. Dan lagi, apalagi kalau orang itu nggak mencernanya dengan baik, maksudnya dia nggak Nah, milih-milih gitu. oke, yang pertama nih, gue mau membicarakan tentang hoax-hoax yang ada hoax-hoax yang ada di Indonesia ini tentang virus corona nih. Yang pertama itu gue pernah lihat itu namanya virus corona menular melalui buah-buahan. Menurut lu masuk akal nggak tuh? Enggak, itu nggak masuk akal banget sih. Kalau itu, kalau sampai ada ya orang yang percaya virus corona bisa menular dari buah-buahan, itu sih udah nggak nyampe. Tuh, Maksud bukan ada. buat ngejek nih ya, tapi Nah, ya secara itu aja lah, logika ya kan. Kita makan hmm. buah jadi sehat, masa kita jadi makan buah ini jadi kena Jadi virus kan? corona Enggak. kan nggak Ih, mungkin aduh, ya, nggak masuk akal gitu kan. Yang yang ini nyebarin isu hoax itu nggak masuk akal. kayaknya nih yang nyebarin bocah nih, bocah FF. Bocah-bocah main Mobile Legend ya kan, masuk-masuk ke blog website ya kan, nyebut virus corona. Aduh, jangan jangan ngomongin game, jangan ngomongin game. Kita Oh ya, lanjut aja nih. Hoax yang kedua nih yang pernah oke. gue baca ya kan, virus corona bisa menular melalui pandangan mata. Kalau lu setuju nggak dengan Kalau gue dengan bener hoax ini nih? Kalau menurut gue itu benar-benar nggak setuju dan nggak masuk akal. Kalau misalkan virus corona menular melalui pandangan mata, berarti kita nggak bisa tatapan mata kayak gini dong. Baik, Iya gue kan? gue takut corona, gue nggak mau lihat lo, gue nggak mau lihat lo. Iya, Nanti gue lihat itu corona. kan. Gue ngeliat lu corona, gue ngeliat orang corona, gue ngeliat foto orang Ini corona, ya kan nggak masuk akal gitu kan. Ini buat hoax 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 kayak gini yang nih. tidak jelas. Hmm. Sekali lagi nih buat Jadi lu, orang-orang yang ngerti, tolong untuk mengedukasi teman-teman kita ya, terutama ya yang masih hmm, kurang gitu dalam dalam mencerna berita-berita ya, dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga nih pokoknya Ki, yang kayak gitu-gitu, yang gue pokoknya nggak masuk akal lah. Lu bayangin aja, lu ini misalnya lu udah beli masker nih, lu udah beli masker, lu pakai kacamata, lu mata lu tetap buka, lu kena corona kan, buat apa gitu kan? kacau sih. Ini itu sih gak masuk akal. Tapi ini ada lagi yang lebih gak masuk akal nih Ki. Apa tuh? Virus corona bisa menular melalui ponsel yang diproduksi dari Cina, Xiaomi. Aduh, nggak salah salah nih lu. HP gue dong, berarti gue Iya, nelpon nih, gue harusnya nih nelpon nih, lu corona gua nggak gitu kan. gua nggak nyebut mereknya nih, salah gue. Ampun Xiaomi, ampun. Baik, Ntar ini kan gue cuma sensor, gue sensor. ini kan berita Nah, yang hoax ini, hoax. Kan nggak mungkin juga dong. ilu ini. Kalau virus, kalau Hmm. enggak, gue kan kalau virus corona kan itu untuk manusia, masa dari HP? Atau kan tuh virusnya virus yang dari HP tuh, yang sering buka-buka situs yang gak jelas tuh, baru HP-nya kena virus. Nah, Virus iya, jelas katanya juga kayak tuh. gitu baru virus. Nah, ini masa lu nelpon pakai HP Cina, lu ngobrol pakai HP Cina, lu kena corona kan, gak mungkin kan? Itu sih konyol sih. Itu Iya. secara nggak langsung itu
rasis. Kalau gue bilang Iya. sih bisa rasis. Nih. Nih yang keempat nih, ada virus corona menular karena mengkonsumsi sop kelelawar. Kalau ini sih katanya kok ini berasa ini nggak tahu hoax apa enggak ya. Tapi ini menyerempet ke teori konspirasi juga nih kalau menurut gue ya kan. Ada yang Apa tuh? corona katanya dibuat sama Cina atau sama Amerika atau ini senjata biologis yang dikambing hitamkan dengan sop kelelawar ya kan. Ini sih menyerempet ke konspirasi sih. Kalau gue ini benar-benar gue nggak tahu ini virus ini dari sop kelelawar, gue nggak tahu ini. Tapi kalau kata teman kita yang agama sebelah, teman kita, Yaitu. gue pernah baca katanya emang udah ada ditulis di kitabnya. Tapi ini gue bukan gimana ya, gue cuma Oh sekedar iya, gue juga memberitahu nih. pernah dengar kayak gitu. Iya, gue cuma sekedar memberitahu apa yang gue pernah dengar, ya kan, info yang pernah gue dapat. Terus selanjutnya nih, ada virus corona dapat diobati dengan meminum alkohol. Apakah kita akan meminum alkohol? Nah, itu Alkohol dia. Itu tidak alkohol tahu. yang buat kita yang 70% tuh. Nah, Ini virus netizen corona. ada-ada aja. Iya. Jadi virus corona dapat diobati dengan meminum alkohol. Itu agak membingungkan juga sih buat kita ya. Dibilangnya Apalagi itu kenapa tuh? jangan. Lu lanjut. Salah gue. Jadi, Gue nggak boleh motong aturan. jadi hitungannya dibilangnya itu serta vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona dari Wuhan. Vaksin juga masuk. Kan aneh ya, minum alkohol lu jadi vaksin lu buat gak anti corona gitu kan. Lu Kan minum kalau minuman kayak yang beralkohol. ya gitu. Ini nih. Nah, Kalau orangnya malas baca nih ya kan. Kan di sini tertulis alkohol serta vaksin. Kalau orangnya malas baca, dia cuma baca judulnya, ya kan, otomatis dia bacanya beli minuman alkohol doang. keras. Iya. Iya. Buat diminum Itu banyak-banyak. Bukan yang menyebabkan nyembuhin, malah tenggleng. ini kalau orangnya malas baca ya kan, tidak tidak peduli apa isinya ya kan, cuma baca judul. Wah, corona bisa alkohol bisa nyembuhin corona nih. Ayolah, alkoholan, minum. Wah, itu bisa berdampaknya kayak yang lain-lain itu. Bisa malah bukan mati karena corona, mati kena lambung. Karena alkohol. Bisa mati karena alkohol, bisa mati karena kecelakaan habis minum, ya kan? Ini nggak bagus itu sih. kebiasaan orang tuh yang kebiasaan orang yang biasa baca judul, nggak baca isi dalamnya tuh kan. Jadi gue sedikit mau ngasih tahu aja buat orang-orang yang sering biasa baca judul nih ya kan. Biasain dulu baca isinya dulu, terutama jangan cuma baca judulnya. Seenggaknya kita baca tuh 1 paragraf 2 paragraf ya. Masa nggak bisa sih kita baca sedikit aja. Seenggaknya kita tuh punya intisarinya tuh dikit. Kita punya pedoman buat baca dikit ya kan. Jangan langsung terima mentah gitu. Yang selanjutnya gue dapet itu virus corona dapat diobati dengan bawang putih. Kalau ini sih gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak tahu bahan-bahan dapur. Serius, sorry gue kurang begitu tahu kalau untuk bawang putih ini bakal ngobati virus corona. Kalau gue kurang tahu banget, soalnya gue belum baca banget ini. Tapi gue pernah ngobrol sama bapak-bapak waktu gue disuruh ke pasar tuh, disuruh menyokap gue beli itu kan bahan-bahan dapur. Terus gue ketemu bapak-bapak nih, kan gue bilang keluarga saya tuh cuma konsumsinya kayak jahe, temulawak yang dibuat buat pemanas badan lah ya, penghangat badan ya kan. Kalau kata dia tuh, kalau menurut bapak-bapak ini nih, emang bawang putih tuh bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan sih jatuhnya, kayak melindungi kita dari virus corona.
kalau kata bapak-bapak ini, tapi gue kan gak suka bawang putih ya kan, gue sukanya tuh bawang digoreng tuh. Kalau gue makan mentah tuh kayak gimana gitu. Dan ini juga Rasanya belum kalau ini gue nggak tahu sama sekali ya kan, gue cuma tahu dari cerita bapak-bapak itu. nah, Jadi jadi gue menurut gue untuk kenapa sorry. jadi gue kayak nggak bukan nggak, kalau gue kayak gini kan katanya hoax, berarti gue tuh emang gue nggak peduli, gue tuh nggak nerima berita langsung dikasih tahu sama orang kayak katanya ini, gue nggak kayak gitu. Gue tuh milih-milih lagi. Kalau berarti kan ditulis di situs ini juga berarti bener bawang putih hoax, berarti bapak-bapak itu hoax. Berarti bapak itu belum tahu kebenarannya gitu. Berarti jadi Betul, kita itu jadi mesti ngasih tahu bapak-bapaknya dulu tuh biar gak kemakan nama betul, hoax tuh kan. Ya betul kan tuh. betul banget sih. Oke, lanjut. Selanjutnya ada masker paling baik sebagai APD terhadap virus corona adalah masker N95. Tapi ini Itu Mas. Kenapa? enggak, masker N95 kan masker rumah sakit ya. Setahu gue sih masker rumah sakit sih. Tapi kan anjuran pemerintah aja tuh udah disuruh kita dari berapa bulan yang lalu, kita udah disuruh pakai masker kain ya kan. Karena saat awal-awal corona penimbun masker membuat harga masker semakin tinggi ya kan. Sehingga masyarakat yang tidak, Reseller lah. iya itu masyarakat yang tidak mampu pusing kalau disuruhnya pakai masker rumah sakit ya kan. Jadi pemerintah cari jalan keluar dengan masker kain. Sebenarnya sih gue sih Berarti ngeri ini sih kalau buat buat ngebahas hoax kayak gini. Apalagi gue jadi penyebarnya, gue paling takut soalnya tuh berurusannya sama pasal 21 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ya kan. Ya, isinya benar kayak gini banget. nih, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2006, yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Gimana tuh Ki, menurut lu Ki? Tanggapan lu tentang UU ini nih? Kalau menurut gue untuk UU yang kayak gini, ini buat yang suka menyebar hoax ya. Ini tuh hati-hati banget ya. Jadi mesti pikir 2 kali lah kalau lu mau menyebarkan hoax. Kalau misalkan udah beritanya itu udah valid atau belum, ya kan? Kalau menurut gue kayak gitu. Soalnya ini nggak main-main. Kena hukumnya itu pidana penjara paling lama itu 6 tahun, atau denda paling banyak 1 miliar. Itu duitnya nggak banyak gitu. Duitnya nggak banyak, duitnya Nggak itu nggak dikit, itu 1 miliar itu nggak dikit, banyak. Dan lagi pula juga untungnya kita menyebarkan hoax itu apa sih? Buat nakut-nakutin orang kayak gitu. Kita nggak ada untungnya. Kalau menurut gue ya, kita tuh nyebarin hoax tuh nggak ada untungnya. Terus ada lagi misalnya apes ya kan, kena tangkep, kena jerat pasal ini, kena penjara. Gue nggak bisa ngebayangin sih kalau kayak gitu. Lu ditangkap 6 tahun, lu disuruh bayar denda 1 miliar. Lebih baik gue 6 tahun kuliah ya kan, 4 tahun kuliah, 2 tahun kerja, dapat duit, daripada udah 6 tahun di penjara, dapat disuruh bayar denda lagi 1 miliar ya kan. Gue cuma berantem sama napi. Apalagi itu yang bagi-bagi sampah. Udah bebas deh, udah bebas Aroma deh, duit, dibebasin. kalau kata netizen aroma duitnya tercium tuh. Aroma duit. Baru sebulan tuh, nyawanya baru sebulan udah bebas. Emang terkadang emang kayak gitu sih. Udah nggak itu gue. Kalau orang berada mah
gue nggak ambil Gak pusing kaget lah. lagi sama orang kayak gitu. Kaget nggak kaget. Udah pasti Apalagi kayak gitu hidup. iya apalagi kita sebagai mahasiswa komunikasi ya kan. Nah, ya benar banget. Mahasiswa komunikasi, apalagi yang bakal ngambil jurusan jurnalistik, Jurnalistik itu kita harus seharusnya hati-hati banget yang namanya hoax. betul. Kita harus hati-hati Dan harus dalam mengolah berita, dan kita sebisa mungkin tuh kita mengedukasi. Iya nggak sih? itu pasti banget. Iya. Kita mengedukasi sama orang-orang yang malas baca, yang kurang pengetahuan tentang hal-hal kayak gini. Seharusnya itu kita kasih tahu tuh, kita edukasi. Karena bukan pasti ya di luar sana ya, bukan 1-2 orang yang kena tipu hoax kayak gini ya kan. Pasti Apalagi banyak. udah kesebar kan. Udah pasti banyak. Betul. Gitu. Udah pasti banyak. Karena masih kurang juga minat baca di Indonesia. Jadi sebisa mungkin kita sebagai jurnalistik nantinya jangan sampai membuat judul yang sangat judulnya wow banget nih, tapi beda sama isinya tuh. Gue tuh kayak gimana ya, kadang-kadang jadi mahasiswa. Iya, clickbait kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tuh nggak bagus, bisa membuat risih orang ya kan, apalagi orang yang malas baca. Udah lihat gini, virus corona bisa menular dari HP Cina nih, wah tuh langsung ganti handphone ya kan, padahal dia orang miskin. Apalagi itu bisa merusak sekali tuh. Iya, itu udah nggak beres itu. Kacau sih nih. Jadi sebagai bangsa Indonesia, sebagai mahasiswa Indonesia, kita bersatu untuk melawan hoax di negeri ini. Dan terutama kalau bisa jangan ada lagi hoax di antara kita. Pesan-pesan lu buat, terutama kenapa tuh? Sorry. Pesan-pesan lu buat hoaxnya ini gimana nih? Penyebar hoax. Pesan-pesan gue buat penyebar hoax yang ada di Indonesia ini, terutama yang pertama, lu harus takut sama hukum yang ada di Indonesia. Karena itu lu penjara paling lama itu 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Lu bayangin, lu udah nggak punya duit, lu kena denda juga, lu kena penjara juga, ya kan? Mending lu baik-baik aja deh. Kalau lu mau buat informasi apalagi clickbait di sosmed gitu kan, kalau gue jangan, karena itu bakal, kalau contohnya itu banyak dampak ya, terutama dengan virus corona. Misalkan lu menyebarkan hoax tentang virus corona, terus tiba-tiba ada masyarakat yang di rumah aja tuh yang udah pusing banget, tiba-tiba lu nyebarin hoax, imunitas dia bakal turun. Dan menurut gue itu bakal hancur banget orang-orang kayak gitu. Keluar ke warung aja dia bisa kena corona kan. Nah, jadi buat yang nyebarin hoax, gue bilang udahlah, udah 2020, udah nggak pantas nyebarin kayak gitu. Udah seharusnya kita nyebarin kebaikan lah. Betul banget itu. Baru gue mau ngomong itu tadi. Daripada membuat nikmat sesaat doang ya kan, kita nipu orang gitu-gitu. Lebih baik kita membuat kebaikan, buat pahala di sana. Nggak ada yang tahu, siapa tahu yang penyebar hoax kena corona, tiba-tiba COVID, langsung kan dipanggil, kamu ngapain di dunia? Saya nyebarin hoax, malaikat. Nyebarin hoax. Diketawain sama penghuni neraka. Sama yang lebih senior. Kamu kenapa masuk neraka? Saya nyebarin hoax, Pak. Kayak kira-kira segitu aja kayak dari gitu aja ya. Kelompok kami. Misalnya ada salah-salah kata dari vlog kami kali ini, kami minta maaf sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang tersindir atau tersinggung mungkin. Kami
membuat kayak gini supaya mengedukasi para penonton yang malas membaca tadinya, semoga semakin rajin membaca, tidak lebih memilih isi dari berita, jangan baca thumbnailnya, baca jangan judulnya baca aja. judulnya aja Thumbnailnya gitu. bagus lu baca, ya kan. Emang kadang-kadang sih, tapi emang harus menarik sih, tapi kadang yang menarik itu tidak bisa dipercaya. Makanya kita Kira-kira sebagai sekian dari kami, komunikasi. kelompok 2, Yes. salam komunikasi.